Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara saya yang saya hormati dan juga saya banggakan, dimanapun di studio ataupun dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu dari rutinitas kita, yakni kajian Selasa sore pekan pertama. Dan alhamdulillah sekali lagi, ya walaupun mungkin di sini Selasa sore pekan pertama sudah berapa kali, tetapi bagi saya pribadi Bapak ini pengalaman pertama. Ya, kenapa pengalaman pertama? Karena tadi mendadak, ya, setelah asar di telepon tidak ada yang bisa jemput, di sana pun tidak ada yang bisa ngantar. Ya, bingung aja. Nah, saya mau naik sepeda motor sendiri, itu sepeda motor 2003 terakhir. Ya, sepeda motor tua tahun 2003 terakhir. Yes, bismillah, insyaallah sampai, dan alhamdulillah sampai. Ini pengalaman pertama. Ya, hikmah, ada hikmahnya ini. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada. Ya, semua takdir Allah itu mengandung semua hikmah. Ya, walaupun agak telat. Nah, pada kesempatan sore hari ini, Bapak-Ibu sekalian, insyaallah kita akan mengkaji apa yang sudah disebutkan, ya, dengan tema sikap seorang muslim terhadap pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Ya, ini saya ambil dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Kitab Lum'atul I'tiqad itu adalah kitab, ya, yang membahas tentang i'tiqad atau keyakinan dari ahli sunnati wal jamaah, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad, ya, atau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, di dalam kitab Lum'atul I'tiqad disebutkan, Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, beliau menyebutkan pada bagian-bagian terakhir dari kitab tersebut. Beliau mengatakan wa minas sunnah as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimina wa umara'il mu'minin. Ya, birrahum wa fajirahum. Ya, atau birrihim wa fajirihim. Ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Kata beliau, wa minas sunnah, di antara sunnah. Kalau orang mendengar sunnah, berarti yang difikirkan itu kalau misalkan dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, sholat jamaah kan sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Wong tidak apa-apa kok. Akhirnya sholat jamaahnya ditinggalkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah definisi secara fikih. Kalau kita sedang membahas fikih, maka kalau ada kata sunnah berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Tetapi kalau ngaji akidah, Pak, ngaji tauhid, ya, ngaji manhaj, istilahnya ngaji cara beragama yang benar. Sunnah itu bermakna thariqah, bermakna ajaran Nabi Muhammad. Ya. Jadi sunnah ini bermakna apa? Ajaran Nabi Muhammad. Ya. Nanti kalau ada kata sunnah, lawannya kitab. Dalilnya adalah al-kitabu wa sunnah. Nah, sunnah ini lain lagi artinya. Sunnah ini artinya hadis. Ya.
Dalilnya adalah Alkitab, yakni Quran, wa sunnah dan sunnah, yakni hadis. Ya. Lain lagi kalau misalkan, oh amalan ini sesuai sunnah, ya, atau amalan ini sunnah, amalan ini bid'ah. Ya, sunnah di sini bermakna ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, kalau bid'ah tidak ada tuntunannya. Gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan wa minas sunnah, di antara sunnah adalah di antara ajaran siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? As-sam'u wat ta'atu li a'immatil muslimina wa umara'il mu'minin. Ya. As-sam'u wat ta'ah. Ya, menerima perintah, wat ta'ah dan mentaati li a'immatil muslimin, para penguasa kaum muslimin, wa umara'il mu'minin, sama maknanya, pemerintah kaum mukminin. Ya, jadi Imam Ibnu Qudamah ini kalau saya tidak salah ingat itu mungkin sekitar tahun 500-an, tahun 500-an Hijriah, Imam Ibnu Qudamah. Ini satu rating dengan Imam siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Beliau seorang ulama besar, imam besar ahli sunnah wal jamaah, imam besar kaum muslimin. Beliau mengatakan di antara ajaran Nabi adalah menerima perintah dan mentaati para penguasa, yang baik ataupun yang jelek. Ya. Malam ya'muru bimaksiatillah, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi maksiatillah, karena tidak boleh taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini. Beliau mengatakan di antara ajaran Nabi adalah mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Bapak-Ibu sekalian, mentaati penguasa kaum muslimin, ya, itu merupakan ajaran yang tertuang di dalam Al-Quran, demikian pula tertuang di dalam hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Pertama, Allah Ta'ala memerintahkan untuk taat kepada siapa? Kepada Allah. Kedua, Allah Ta'ala memerintahkan taat kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala perintahkan taat kepada ulil amri. Siapakah ulil amri yang dimaksud dalam ayat ini? Para ulama rahimahumullah, ada yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah. Ya, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Jadi ulil amri bermakna siapa? Pemerintah. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksudkan ulil amri adalah ulama. Ya, yang dimaksudkan adalah ulama. Sebagaimana ini dinukil ya dari Atha Al-Hasan dan juga Abul Aliyah. Jadi ada dua penafsiran. Yang satu mengatakan umara, pemimpin, pemerintah. Yang satu mengatakan siapa? Ulama. Mana yang benar? Penafsiran ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, kedua-duanya benar. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ulil amri itu mencakup dua hal ini. Ulama dan siapa? Umara. Sebagaimana beliau sebutkan yang di dalam kitab Al-Dha'ul Munir ala Tafsir. Ya. Kenapa? Karena kedua-duanya itu ya masyhur di kalangan penafsiran para sahabat. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan umara, sama-sama benar. Ya, bukan salah. Gitu ya. Sama ketika ulama menafsirkan kata taghut. Ya, ada yang mengatakan dia adalah syaitan. Ada yang mengatakan bahwa taghut itu adalah
dukun. Ya, ada yang mengatakan yang lainnya. Nah, ini kata para ulama istilahnya adalah tafsir ya yang tidak bertentangan satu sama lain. Ya, sehingga maknanya benar. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ulama, ulil amri yang dimaksud dalam ayat ini adalah ulama dan siapa? Umara, ulama dan pemimpin, penguasa negara. Ini juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan ulama dan umara. Nanti saya akan bawakan beberapa nukilan dari para ulama rahimahumullah terkait dengan permasalahan ini. Iya. Selanjutnya, di sini disebutkan taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Adapun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sam'u wa ta'atu 'alal muslim fima ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bima'siyatin. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. As-sam'u wa ta'ah 'alal muslim, wajib bagi setiap muslim untuk menerima perintah wa ta'ah dan mentaati pemerintahnya, ulil amrinya, fima ahab, dalam perkara yang dia sukai, wa kariha, ataupun dalam perkara yang dia tidak suka. Malam yu'maru bimaksiatin, selama tidak diperintah melakukan maksiat. Fa idza umira bimaksiatin, kalau diperintahkan melakukan maksiat, tidak boleh menerima perintah, tidak boleh menjalankan atau tidak boleh mentaati. Jadi dari sini kita ambil satu petikan dari hadits ini, as-sam'u wa ta'ah 'alal muslim. Ya, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada para penguasa. Ini dari hadits. Ya, tentu dalam pembahasan ini Bapak sekalian, kita jangan separuh-separuh. Yang ini mendengarkan, nantinya ngantuk. Ya. Sehingga nanti pemahamannya keliru. Ya. Atau misalkan yang ini mendengarkan, kemudian setelah itu radionya ganti. Ya, keliru nanti pemahamannya. Nanti dikira salah satu narasumber di Radio Tazkiyah ini adalah juru kampanye atau pendukung dari pemerintah. Ya. Mengatakan antek-antek pemerintah, ini dibayar berapa ya Ustaznya? Ya Allah, kalau saya antek-antek pemerintah motornya enggak kayak gitu, Pak. Motor tahun 2003 itu nabung itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pro pemerintah atau tidak pemerintah. Tidak ada kaitannya. Yang jelas ini kita berbicara agama. As-sam'u wa ta'ah 'alal muslim. Ya, mendengar dan taat wajib bagi setiap muslim. Ini dari hadis. Kemudian dari ijma. Dari ijma saya akan sebutkan beberapa ijma para ulama, di antaranya adalah ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, waqad ajma al-fuqaha ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib. Ya. Para fuqaha, para ahli fikih telah sepakat wajibnya mentaati sultan, ya, penguasa al-mutaghallib, yang menguasai. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dahulu, kalau sekarang kan istilahnya setelah Perang Dunia Kedua itu kan jarang perang. Ya, kalau zaman dahulu terkadang ada sebagian kaum muslimin yang berperang. Kita tahu Daulah Abbasiyah itu berdiri setelah mengalahkan Daulah Umayyah. Ya. Daulah Abbasiyah berdiri setelah mengalahkan Daulah Umayyah. Lah ini penguasa Daulah Abbasiyah ini adalah As-Sultan Al-Mutaghallib. Sultan yang menguasai. Tadinya Daulah Umayyah dikalahkan sama Daulah Abbasiyah, kemudian apa? Berarti orang yang mengalahkan ini namanya apa? Penguasa yang mengalahkan, menguasai. Nah, kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, fuqaha para ahli fikih sepakat wajibnya mentaati penguasa yang telah menguasai. Jadi dari sini, seandainya ya, ada perebutan kekuasaan antara dua orang atau lebih, yang satu menang, kira-kira yang satu menang dan menjadi penguasa, kira-kira ditaati atau tidak? Ditaati. Ya, nanti kalau ada komplain atau pertanyaan nanti bagian kedua. Ya, ini ngarahnya pemilu nanti. Wes terserah, pokoknya ini kata-kata Imam Ibnu Hajar, As-Sultan Al-Mutaghallib, penguasa yang menguasai. Ya. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ya,
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan di dalam Syarah An-Nawawi juga menukil adanya ijma tentang hal tersebut. Demikian pula ya, dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan ajma'ul ulama ala wujubi ta'atil umara fi ghairi ma'siyah. Para ulama telah sepakat akan wajibnya mentaati para penguasa ketika dia tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Kita akan lebih detailkan permasalahan ini. Pertama kita ambil dari ayat. Ayat ini ada rahasia sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir kitab Taisirul Karimir Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Bapak Ibu ini diulang ya kata atiu. Atiullah wa atiur rasul. Ketika terkait dengan penguasa tidak diulang. Wa ulil amri minkum. Tidak dikatakan wa atiu ya ulil amri minkum, tidak. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak diulang wa atiu ulil amri minkum. Ada rahasia kata Syafi'i. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ketaatan kepada penguasa itu bukan ketaatan yang mutlak. Gitu ya. Bukan ketaatan yang apa? Yang mutlak. Kalau ketaatan kepada Allah jelas. Allah Rabbul Alamin. Raja di raja alam semesta. Ya. Ketaatan kepada Rasul mutlak. Kenapa? Karena Rasul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Makanya tidak diulang kata atiu fi'il amr, kata kerja perintah. Ketaatan kepada penguasa ini terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Artinya apa? Ketika para penguasa itu memerintahkan satu perintah yang sejalan dengan Allah dan Rasulnya, atau minimalnya tidak menabrak rambu-rambu syariah, maka di sini ada syariat untuk mentaati. Tapi kapan penguasa itu memerintahkan kepada perkara yang maksiat, ya, bertentangan dengan rambu-rambu agama, ketika itu tidak boleh seorang muslim mentaati penguasa itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadits, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ya, kalau makhluk siapapun, Pak, entah itu pemerintah, entah itu jenderal TNI, entah itu Kapolri, ya, entah itu Presiden SBY atau nanti insya Allah Bapak Joko Widodo, kalau memerintahkannya yang maksiat tidak boleh ditaati. Tetapi kalau perintahnya sejalan dengan agama Islam, perintahnya itu tidak menabrak rambu-rambu syariah, maka kita terkena firman Allah Ta'ala, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu satu ya. Jadi perintahnya selain perintah maksiat. Ya, maka dalam hadis ini juga dikatakan malam yu'mar bimaksiatin, selama dia tidak diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintahkan berbuat maksiat tidak boleh taat, tidak boleh mendengar perintah. Itu satu kaidah di dalam memahami ketaatan kepada ulil amri dalam perkara yang sesuai dengan syariah Islam. Atau paling tidak menabrak syariah Islam. Apa yang tidak menabrak syariah Islam? Rambu-rambu jalan. Lampu merah itu mungkin sepele, kalau di tersono ada enggak? Belum, insya Allah nanti ya moga-moga aja ada. Yang penting jalannya diperbaiki dulu. Ya jangan lampu merahnya. Limpung ya ada ya. Limpung juga belum. Insya Allah enggak apa. Mungkin tidak terlalu ramai tapi kok ya. Tidak. Lampu merah itu bertentangan dengan syariah atau tidak? Tidak. Bahkan itu sangat sejalan dengan syariah dari sisi mendatangkan satu maslahat. Ya. Salah satu kaidah syariah agama adalah mendatangkan satu kemaslahatan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ad-dinu mabniun 'alal masalihi. Agama Islam dibangun di atas dasar maslahat. Itu ada maslahat. Ya, dibuat lampu merah, tandanya berhenti. Lampu hijau jalan. Ya, lampu kuning cepat-cepat ini banter ini mau lampu merah. Itu pemahaman yang keliru, harusnya diam. Ya, tapi karena mau ngaji, ya daripada nanti telat cepat-cepat. Ya, walaupun makruh itu mungkin ya cepat-cepat di waktu itu. Nah, sekarang itu tidak bertentangan dengan syariah.
ketika ada lampu merah seorang muslim diem. Jangan ditabrak. Jangan mentang-mentang wah sepi kok, brak. Jangan. Ya, sepi tebrak ternyata sebelah sana ada. Kita tidak tahu. Jadi hal yang seperti itu adalah perintah aturan dari penguasa yang sejalan dengan agama Islam, maka kita disyariatkan untuk mentaatinya. Dan ini Bapak-Ibu sekalian diniatkan. Jangan meniatkan lampu merah. Tapi niatkan taat kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan wa ati Allah wa ulil amri minkum. Allah yang memerintahkan kita taat kepada penguasa. Selama itu bukan maksiat, kita insya Allah kalau niatnya seperti itu dapat pahala. Karena kita niatnya karena Allah, bukan karena lampu merah. Kalau karena lampu merah, tadi tidak ada polisi tebrak terus, ya. Atau misalkan, ya, biasanya nebrak lampu merah, ini kotorwa di sampingnya ada sesuatu, akhirnya dia berhenti sambil ngelihat. Ini tidak benar, ini niatnya tidak dapat pahala kalau seperti malah dapat dosa. Ya, kalau dia melakukan sesuatu yang Syekh Surem itu, hafizahullah, beliau menghafal surat An-Nisa ketika di lampu merah. Ya, sudah pernah dengar kan murotalnya Syekh Surem? Ya, Imam Besar Masjidil Haram itu menghafal surat An-Nisa, hafalan selesai ketika di lampu merah. Ya, karena beliau sadar ini perintah dari penguasa, beliau lampu merah dia dimanfaatkan untuk baca. Kita bagaimana? Ya sudah hafal surat apa di lampu merah? Itu ya Allah ya Rasul. Oke. Sampai mana ya? Sampai lampu merah tadi. Ya, ini sejalan dengan syariah, ini harus ditaati. Kemudian dari ayat ini juga Allah Ta'ala mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Di antara kalian adalah di antara kalian kaum muslimin. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang tidak muslim. Ya. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang bukan muslim. Kalau pemimpinnya bukan muslim, tidak ada ketaatan, tidak ada perintah agama untuk mentaatinya. Misalkan suatu ketika kita berada di Amerika, bukan muslim pemimpinnya. Ya, apakah kita mengatakan di sana atiullah wa atiur rasul? Ulil amri, siapa ulil amri? Obama. Itu tidak tepat, Pak. Ya, tidak tepat. Ya. Atau misalkan dulu zaman penjajah, atiullah wa atiur ulil amri siapa? Jepang. Ya, Belanda siapa dulu? Jenderal siapa? Itu tidak tepat. Jadi pemimpinnya adalah pemimpin yang apa? Muslim. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin memilih pemimpin dari kalangan non-muslim. Ya, jangan kita mengatakan Pak ini negara demokrasi. Ya, Mas ini negara demokrasi. Bebas siapapun boleh dipilih. Oke, kita katakan oke, kita hidup di negara demokrasi, siapapun boleh dipilih dan boleh memilih, tetapi Anda telah memilih Islam sebagai agama Anda harus mengikuti aturan agama Anda. Kata Allah Ta'ala, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya. Tidak boleh kaum mukminin menjadikan ya atau mengangkat para pemimpin dari kalangan orang-orang yang tidak beriman. Ayatnya jelas. Walaupun sebagian orang mencari-cari alasan, enggak seperti itu maksud ayatnya. Jelas. Ini dari Quran. Kemudian ada ijma' yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menukilkan dari Imam Fudail bin Iyad. Kata beliau, ajma'al ulama ala annal imamata la tan'akid li kafir wa annahu law tara'a alaihi kufrun unuzil. Kata beliau, ajma'al ulama, para ulama telah sepakat ala annal imamah, bahwa kepemimpinan itu la tan'akid li kafirin, tidak sah dipegang orang-orang kafir. Ijma' pertama, Bapak Ibu, kepemimpinan tidak sah dipegang oleh siapa? Orang-orang kafir. Yang kedua, wa annahu law tara'a alaihi kufrun unuzil. Juga ada ijma', kesepakatan ulama, bahwa seandainya pemimpin yang muslim itu tiba-tiba menjadi kafir, maka wajib untuk dilengserkan. Pertama, tidak sah kepemimpinan orang-orang non-muslim atas kaum muslimin.
Yang kedua, seandainya dia ketika diangkat itu seorang muslim, kemudian keluar dari Islam atau melakukan kekufuran, maka dia wajib untuk dilengserkan. Tentu ketika tidak ada fitnah, ketika kaum muslimin kuat, ketika kaum muslimin punya kemampuan. Dari sini kita ketahui bahwa pertama, mengangkat pemimpin non-muslim adalah tidak boleh dengan alasan apapun. Satu. Kemudian yang kedua, pemimpin-pemimpin non-muslim itu kepemimpinannya tidak sah atas kaum muslimin. Yang ketiga, seandainya seseorang itu menjadi kafir di dalam kepemimpinannya, maka dia harus diturunkan. Kira-kira ada atau tidak orang yang berbeda dengan pandangan ini? Ada. Sampai-sampai orang mengatakan yang penting tidak korupsi. Yang penting punya ketegasan. Pemimpin non-muslim pun tidak apa-apa. Ini bertentangan dengan Quran. Ya, bertentangan dengan Bapak-Bapak sekalian, Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi itu ulama besar mazhab Syafi'i. Ya. Ulama besar mazhab Syafi'i. Diakui di Indonesia, negara yang mengatakan muslimnya mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidak sah. Ya, jangan atas nama ini itu sehingga mengesahkan pemimpin-pemimpin tersebut. Kemudian ya, disebutkan ya, bagaimana kalau pemimpin itu melakukan sebuah kemaksiatan? Berarti gugur dong? Tidak. Ya, tadi dikatakan kalau pemimpin itu memerintahkan suatu perbuatan maksiat, maka ketika itu tidak boleh taat dan tidak boleh mendengarkan perintahnya. Namun para ulama menjelaskan bahwa pemimpin tersebut tidak ditaati dalam hal itu. Tetapi hal yang lain, perintah yang lain yang sejalan dengan agama, maka ini dia ditaati. Itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ketika para pemimpin tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, disebutkan dalam sebuah hadits, ya. Illa man wali alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an. Man wali alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Ya, siapa yang dikuasai oleh seorang pemimpin, ya, kemudian dia mendapati pemimpin itu melakukan perbuatan maksiat. Pemimpinnya ternyata minum minuman keras. Pemimpinnya ternyata menyuap. Ya. Pemimpinnya ternyata bohong. Ya. Katanya mau bangun ini, mau bangun itu, ternyata enggak dibangun-bangun. Ya, ketika misalkan dia kampanye, saya mau bangun jalan, ditunggu 4 tahun jalannya tidak dibangun, tambah rusak. Ini bohong nih pemimpin. Bagaimana kalau mendapati pemimpin seperti itu? Bohong, meminum minuman keras, ya, selingkuh dan lain sebagainya. Dikatakan fal yakrah ma ya'ti min maksiatillah. Bencilah perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, tapi jangan engkau mencabut diri dari ketaatan kepadanya. Artinya apa? Kemaksiatan dia urusannya dengan Allah. Penguasa Bapak sekalian, ada namanya hukuku apa itu istilahnya? Hak penguasa dan juga hak rakyat. Hak penguasa yang wajib dijalankan rakyat, kemudian hak rakyat yang harus dilakukan oleh penguasa. Penguasa punya kewajiban-kewajiban Bapak sekalian. Di antaranya kewajibannya menegakkan hudud, menegakkan hukum had, menegakkan hukum-hukum Allah. Itu kewajiban penguasa. Ya, di antara kewajiban penguasa dia memperhatikan rakyatnya. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika beliau diangkat menjadi khalifah pertama kali, malam harinya beliau menangis. Ya. Kalau sekarang kan menang jadi bupati, ya, jadi gubernur, malamnya apa? Pesta, syukuran. Ya. Ini Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat malamnya menangis. Ketika ditemui sama istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, saya telah dipasrahi kepemimpinan atas umat Nabi Muhammad SAW. Dan saya terfikir adanya orang tua. Saya terfikir adanya orang yang kelaparan. Adanya orang yang sakit tidak bisa berobat. Ya, dan nanti saya akan ditanya tentang hal-hal itu semua. Ya, jadi sudah ada tanggung jawabnya sendiri ketika penguasa itu tidak menjalankan apa yang semestinya, rakyat ya ada tanggung jawabnya sendiri.
ada proporsinya sendiri apa yang harus dia lakukan kepada penguasa. Di antaranya adalah dia benci perbuatannya, kemudian dia tidak mencabut ketaatan. Selama dia masih sah sebagai penguasa kaum muslimin. Jadi dari sini Bapak sekalian, Islam walaupun mungkin nanti ada para pergerakan yang enggak setuju, tidak menghalalkan, melengsarkan pemimpin kaum muslimin hanya karena maksiat. Hanya karena tidak melakukan hak-haknya. Oke, seandainya memang ada prosedur, silakan laporkan ke pemerintahnya. Bupati korupsi, laporkan ke pemerintah, tidak ada salahnya. Ya kan? Laporkan ke KPK, tidak ada salahnya. Itu biar mereka, karena mereka atasannya, ada prosedurnya. Tetapi ketika seseorang benar-benar berjuang, kita lengsarkan, kita adakan revolusi dan lain sebagainya. Kalau alasannya cuman maksiat, alasannya BBM naik, ya, alasannya demokrasi tidak jalan, ya, alasannya HAM, alasannya kok jadi penguasa kok terus menerus, ya, ini tidak ada alasan. Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, Nabi SAW disebutkan oleh salah seorang dari sahabat, beliau mengatakan, ya, jadi di situ bay'ana Rasulullah SAW, ya, Nabi SAW membaiat kami agar supaya tetap dalam ketaatan kepada para penguasa kaum muslimin. Ya, bi mansyatina wa makrahina wa asaratin alaina wa alla nunazi al-amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak ada. Keliru ini. Sudah terburu-buru keliru fotokopiannya perintilannya. Jadi di situ Nabi SAW membaiat kami agar senantiasa taat kepada para penguasa. Ya. Fi mansyatina wa makrahina. Ini untung masih hafal ini, Bapak. Dalam kondisi kami semangat menjalankan atau dalam kondisi kami tidak suka. Ya. Wa atharatin alaina. Apa atharatin alaina? Dan sekalipun mereka lebih mementingkan diri mereka daripada kami. Ngurus ini keluarga. Gitu ya. Dalane rak dibangun numpak motor Fortuner mobil. Itu wa atharatin alaina, ternyata Nabi sudah mengatakan itu sejak zaman dahulu. Ya, kita yang sengsara naiknya tadi Smash 2003, sana naiknya Fortuner. Ya, itu sudah dikatakan oleh Nabi. Wa atharatin alaina wa alla nunazil amra ahlahu. Dan kami juga dibaiat, diambil sumpah setia untuk tidak mengambil kekuasaan dari orang yang sedang memegang kekuasaan. Illa antarau kufron bawahan indakum fihi minallahi burhan. Ya, kecuali kalau kalian melihat pemimpin itu melakukan kekafiran yang jelas, yang kalian punya bukti di hadapan Allah. Jadi ternyata yang membolehkan menurunkan penguasa ketika penguasa itu apa? Melakukan penguasanya tadinya muslim kemudian tiba-tiba pindah agama. Kafir. Atau penguasa melakukan sebuah kesyirikan, kekufuran, sudah ditegakkan hujah, dinasehati betul-betul, ya, kemudian penguasa tersebut tetap di atas kekufurannya. Kemudian ulama mengatakan dia telah keluar dari Islam. Ketika itu diperbolehkan untuk apa? Menurunkannya. Sebagaimana ijma' tadi. Seandainya gimana itu? Dan juga ada ijma' kalau seandainya satu penguasa muslim dia kemudian menjadi kafir, dia diturunkan. Itu ijma' tadi saya sebutkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai dengan alasan BBM turunkan penguasa, demo, jangan. Ya, apakah diperbolehkan dalam Islam? Ya, hanya karena BBM kita merembus, tidak ada. Ya, lalu bagaimana mereka mengambil hak kita, diminta pajak dan lain sebagainya? Kita katakan, ya, sebagaimana dalam sebuah hadits, berikan apa yang mereka minta, mintalah keperluanmu kepada Allah Ta'ala. Nanti mereka yang akan menanggung akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang mengatakan, apakah tidak boleh kita mentaati penguasa? Harus. Ya. Mentaati penguasa itu satu keharusan. Menasihati penguasa satu keharusan. Ya, penguasa itu ketika melakukan kesalahan harus dinasihati. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadits. Ada metodenya, Bapak. Kalau kita belajar fikih dakwah, ada kita harus memperhatikan
bagaimana menasihati penguasa, menasihati orang tua, menasihati anak itu beda-beda. Ya. Misalkan ada orang baru semangat ngaji, tadinya preman, ya. Tadinya misalkan grup musik metal misalkan, ya. Atau tadinya itu orang yang suka bolak-balik ke kuburan keramat, ya. Dengan orang yang sudah 5 tahun, 10 tahun ngaji, kira-kira nasihatinya beda apa sama? Beda. Ya, orang baru kenal ngaji, Pak, ngaji kemana? Ngaji itu di studio Tazkiyah. Kemudian dia melakukan satu kesalahan, dikatakan syirik sampean. Salah jadi. Bali, ogah aku ngaji nang kono. Ya. Atau misalkan yang khawat ngajak ngaji di Tazkiyah misalkan. Ya. Mungkin penampilannya kurang syar'i. Ya. Kemudian dikatakan kok rasa ngaji sekalian, ya ora ngaji. Gitu ya. Jadi menasihatinya beda-beda, termasuk menasihati penguasa beda-beda. Nabi mengatakan, "Man arada ayan sahali di sultan fala yubdihi alaniyah, walakin ya'khudh bi yadi wa yakhlu bihi, ya fa in qabila minhu fadaq wa illa qad adala dzikana alaih." Atau kama qala sallallahu. Siapa yang berkeinginan untuk menasihati penguasa, maka jangan dia nampakkan di depan umum. Fala yubdihi alaniyah, jangan ditampakkan di depan umum. Ya. Dari hadis ini, makanya para ulama Saudi ada fatwa tidak boleh demo ke penguasa. Ya, walaupun sebagian, wah ini antek penguasa ini, digaji penguasa masalahnya tadi. Ya, nah, ini saya tidak digaji, Pak. Tidak digaji penguasa. Nah, fala yubdi alania, jangan ditampakkan di depan apa? Umum. Walakin ya'khudh bih, ambil tangannya. Wa yakhlu bihi, ya. Sendirian, ya. 4 mata. Fa'in qabila minu, kata Nabi, fa'in qabila minu, kalau diterima fadak, itu yang diinginkan. Itu bagusnya. Wa illa, kalau tidak, apa kata Nabi? Demo, perangi, tidak. Ternyata Nabi mengatakan, qad adalah dikana alaih. Dia sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban kita rakyat, kewajiban penguasa. Kalau kewajiban rakyat, kewajiban ulama. Kalau ada penguasa yang keliru, dia nasihati. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah lepas. Makanya tidak mengatakan penguasa malah kemarin itu ketika demo, maaf, fotonya Bapak Presiden ganti foto kerbau, ya. Ya kan? Kalau yang demo itu mengatasnamakan Islam, dia bohong atas nama Islam. Karena Nabi mengatakan wala yubdi alaina. Kemudian dia malah mencela. Ya kan? Pernah suatu ketika ada seorang tokoh agama yang ingin menasihati Khalifah Harun al-Rasyid. Dia mengatakan, wahai Khalifah, saya akan memberikan nasihat yang keras kepada Anda. Maka tolong dengarkan. Kata Khalifah, apa? Saya tidak mau mendengarkan. Ya, ini tokoh agama, Pak. Ya, kalau mungkin di Indonesia ormas gitu ya. Ketua umum ormas apa gitu. Ya, kemudian mengatakan, saya ingin menasihati dengan keras. Ya. Ya, kalau sekarang saya ingin menasihati dengan keras, pakai sorban demo. Ya. Pakai sorban demo, Allahu Akbar. Polisinya yang di sana Allahu Akbar juga. Nah, kemudian Harun al-Rasyid mengatakan, ya, saya tidak mau mendengar nasihat kamu. Karena kamu nasihatnya keras. Kata Harun al-Rasyid, kenapa? Kata tokoh itu, kenapa? Harun al-Rasyid mengatakan, saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun, sementara Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mungkin dia akan ingat atau dia akan takut. Fir'aun, Bapak, lambang raja yang kufur, tagut. Kalau orang suka nyebut tagut itu Fir'aun. Jelas. Ya. Jadi di sini apa? Harun al-Rasyid mengatakan, saya tidak lebih buruk dari Fir'aun, saya masih muslim. Ya, saya masih bangga dengan keislaman. Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Siapa Anda? Ya. Sementara kondisi seperti itu, Nabi Musa yang jauh lebih baik dari Anda, Fir'aun yang jauh lebih buruk dari saya. Ya, karena dia kufur. Allah tetap mengatakan, wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka dari situ, ketika menasihati penguasa pun dengan bahasa-bahasa yang
mengesankan, menghormati mereka adalah penguasa. Gitu ya. Maka tidak dibenarkan melakukan mengumbar kesalahan mereka di podium dan lain sebagainya. Terakhir, tidak diperbolehkan untuk khuruj. Ya, tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada mereka. Ya, tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada mereka. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, nanti akan ada satu pemerintahan ya, yang kalian mengingkari apa yang mereka lakukan. Siapa yang mengingkari? Ya, dia setelah berlepas diri dari penguasa tersebut, dari kesalahan penguasa. Ya, wa man kariha faqad salim, siapa yang membenci dia selamat. Walakin man radiya wa taba, akan tetapi orang yang ridha dan mengikuti penguasa yang salah itu, yang mungkar perbuatannya itu, dia akan celaka. Afala nuqatilum, kata sahabat, apakah kami harus memerangi mereka? Nabi mengatakan la masallu. Ya. Jangan, selama dia salat, selama dia masih salat. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Di kesempatan sore hari ini kita coba membuka SMS yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Ada dari Abu Umair. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Bagaimana Ustaz dengan saat ini Jakarta menghadapi gubernur yang non muslim? Apakah kita harus mentaatinya Ustaz? Tafadhol. Ya. Ya, terkait dengan gubernur yang non muslim, perlu diketahui bagaimana yang dikemukakan tadi, tidak diperbolehkan kita memilih pemimpin yang bukan seorang muslim. Dan kita tahu kepemimpinannya tidak sah ya bagi kaum muslimin. Dan kita tahu seandainya saja pemimpin muslim kemudian jadi tidak muslim, dia harus diturunkan. Maka yang wajib bagi seorang yang berada di kawasan tersebut untuk berusaha semaksimal mungkin mencegah adanya gubernur yang non-muslim. Seandainya memang mereka tidak mampu untuk melakukannya, maka sepanjang mereka itu ya di situ terjamin masih bisa bebas, tidak ada masalah dia di situ. Tapi kalau misalkan dipersulit dan lain sebagainya, dia pergi dari kawasan tersebut ya. Misalkan kalau di Indonesia kan masih banyak kawasan yang muslim. Jadi pertama yang harus mereka usahakan, kalau belum terangkat, maka berusaha untuk tidak, atau berusaha istilahnya menjegal dalam tanda petik. Ya, walaupun mungkin kita akan dikatakan fundamentalis dan lain sebagainya, tidak. Ya, kita katakan seperti itu, seandainya memang harus dia mau diangkat, kita berusaha untuk menghalanginya. Cari pemimpin yang muslim. Gitu ya, wallahu a'lam. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ibnu Sanusi Tersono, bagaimana dengan buku yang berjudul Mereka Memang Taghut? Ya, buku yang berjudul Mereka Memang Taghut, ya, karangan siapa? Aman Abdur Rahman. Ya, buku tersebut, ya, di situ saya pernah membaca dari A sampai Z, saya pernah baca. Dan buku tersebut sebenarnya lebih condong sedang menghukumi perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Menukil ucapan Syekh Ibrahim Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, menukil ucapan beberapa masyayikh. Tetapi ya, ketika buku tersebut diarahkan untuk menvonis secara takyin pemerintahan kita, ini tidak diperkenankan. Jadi intinya buku tersebut ya sifatnya hanya ya sebatas menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Tetapi kalau itu digunakan untuk menvonis, dan saya kira itu digunakan untuk menvonis itu buku itu. Buku itu laris sebagai dalil pemerintah Indonesia kafir, sehingga nanti polisinya kafir, ya, sehingga nanti siapa presidennya kafir, ini tidak boleh. Ya, jadi buku tersebut wallahu a'lam tidak, kalau saya pribadi sebaiknya tidak dikonsumsi untuk masyarakat umum, karena kaidah takfir itu kaidah yang umum. Jadi di sini Bapak, masalah mengkafirkan itu sebagaimana pernah kita jelaskan ada dua hal, ada istilahnya takfir mutlak, ada istilahnya apa? Takfir muayyan. Takfir mutlak menghukumi perbuatan itu kekufuran, ucapan itu kekufuran, keyakinan itu kekufuran, iya kan? Ya, nanti kita baca lagi itu buku itu. Ya, saya baca sekilas. Ya, kemudian perlu diketahui di kalangan para ulama dari dulu sampai sekarang, ya, takfir mutlak tadi menghukumi suatu perbuatan itu kafir, tidak otomatis orang yang terjatuh ke dalamnya dihukumi kafir, tidak otomatis. Ya. Itu ada kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala.
yang bisa kita pahami seperti itu. Jadi intinya saya tidak menasihatkan untuk membaca buku tersebut, buku-buku yang lain masih banyak. Ya, wallahu a'lam. Baik, syukron atas jawabannya. Baik, untuk bagi jamaah yang mau bertanya silakan. Ada silakan. Ya. Wallahu a'lam. Ma'adri, saya tidak tahu. Nanti tanyakan ke yang lain. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya silakan. Bagi jamaah. Ya. Ya, wallahu a'lam. Seperti misalkan pemerintah memutuskan hari raya dan lain sebagainya, di situ dilihat ya, kalau misalkan memang keputusan itu keputusan yang sifatnya mengikat, ya seperti misalkan kita ambil contohlah aturan tentang masalah lalu lintas lampu merah, itu kan sifatnya mengikat, ya berarti itu kewajiban. Tetapi kalau di situ aturan yang sifatnya dibolehkan memilih, misalkan pemerintah kita ketika ketok palu hari tanggal 1 Ramadan, atau misalkan kemarin tanggal 1 Dzulhijjah ketok palu, kemudian setelah itu dikatakan bagi yang mau Idul Adha lebih dulu dipersilahkan. Ya kan? Kalau misalkan harus ngikuti pemerintah, ketok palu titik. Ngikut. Tetapi ketika penguasa mengatakan bagi yang mau beridul Adha lebih dahulu dipersilahkan. Berarti di sini tidak mengikat. Walaupun di situ ada pembicaraan dari sisi fikih, ya kayak kemarin apakah kita mengikuti wukufnya ataukah cukup sekedar tanggal 9 sehingga beda-beda antara satu negara dan negara yang lain. Wallahu alam. Jadi itu dilihat. Ini ya. Baik. Kalau fatwa di kalangan para ulama itu dilakukan dalam kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Jadi berarti hukum asalnya para ulama memandang bahwa demokrasi dan juga yang merupakan produk-produknya seperti pemilu itu tidak sesuai dengan syariah. Kalau tidak sesuai dengan syariah tidak dijalankan kecuali kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu. Seperti kemarin. Ya, saya tidak mau terlalu panjang lebar membahas itu karena adanya pro dan kontra, terkadang ini sudah lepas pemilu ya. Nanti kalau mau pemilu lagi dibahas. Ya. Tapi yang jelas di situ asalnya ulama mengatakan itu bukan sistem Islam. Seandainya nanti dilakukan pemilu kita yang tahu kemudian mau melakukan satu partisipasi itu didasari pada permasalahan darurat, wallahu a'lam. Sebelum ditutup tadi terkait dengan buku yang berjudul Mereka Adalah Taghut, ya sekali lagi saya tidak menasihati untuk membaca buku itu, masih banyak ya buku-buku yang lebih bagus tentang masalah itu, ya tentang permasalahan hukum demokrasi, ya tentang permasalahan hukum. Saya menasihatkan untuk membaca bukunya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah, ya. Kemudian nanti kalau terkait dengan masalah takfir, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak usah bicara dulu masalah pengkafiran, ya. Kita bicara dulu masalah fikih. Ya, masalah pengkafiran itu nanti. Masalah akidah, taksil akidah dulu. Ya. Jangan sampai buku-buku yang semacam itu malah membuat permasalahan. Ya, jadi intinya buku tersebut adalah buku, kalau saya pribadi, ya itu jangan dibaca. Ya, jangan dibaca. Baca buku yang lain lebih banyak dan lebih bagus
dan maksud penulisnya jauh lebih bagus daripada buku yang berjudul Mereka Adalah Taugut. Karena yang dimaksudkan dari buku tersebut adalah mentakyin pemerintah Indonesia, siapa yang masuk di dalam jajaran pemerintahan Indonesia sebagai orang-orang kafir. Ini bahaya sekali, yang nanti akhirnya akan menghalalkan darah-darah mereka. Jadi sekali lagi baca buku yang lain, ya, jangan dibaca baca buku lain. Ini mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masuk mari, Mas. Sudah atau 5 menit lagi? Hah? Cukup. Ya. Sebenarnya nanti kalau ada apa yang menyinggung, ya saya singgung saja nih. Pertemuan yang akan datang, ya udah. Yang jelas pemerintahan negara-negara Muslim itu sah. Jadi tidak seperti orang mengatakan kita pemerintahan yang sah itu pemerintahan satu, khalifah. Kalau bukan khalifah tidak sah. Itu tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan seperti itu. Jadi pemerintahan-pemerintahan lokal Indonesia, Saudi, Malaysia itu sah. Jadi pemimpin kita siapa? Yang menjadi presiden kita. Kalau dari Saudi, rajanya Saudi. Kalau di Malaysia, perdana menterinya Malaysia dan seterusnya. Gitu ya. Wallahu taala alam bis. Ya. Tidak ada, ya, tidak ada takfiri ulamanya, tidak ada. Makanya ketika orang-orang Khawarij, Ibnu Abbas ketika mendebat mereka mengatakan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang ada di pihak kalian. Sampai sekarang pun tidak ada orang-orang takfir yang suka kafir mengkafirkan itu dengan membabi buta al-ghulu fit takfir, ekstrim dalam mengkafir. Tidak ada seorang ulama pun yang suka kafir-kafirkan, mengkafir, tidak ada seorang ulama pun. Ya, para ulama-ulama besar yang ahli dalam masalah ilmu agama, tidak ada satupun yang ada di pihak mereka. Semuanya berseberangan dengan mereka. Gitu ya. Baik ulama yang mungkin mereka sebut ulama yang duduk di jabatan mufti, ataupun ulama-ulama maaf swasta dalam tanda petik yang tidak ada jabatan negara. Semuanya tidak ada yang bersama mereka. Wallahu a'lam. Gitu ya. Cukup? Kalau ini benar-benar cukup ya. Ya, ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kebenaran semua dari Allah Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat yang besar terhadap pertemuan kita kali ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.